Kalau misalkan kita mungkin di WFO kan kita selalu oh udah jam segini kita waktunya buat pulang. Lah kalau misalkan WFH ya kita udah pulang ini. Ya gitu. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Nali, balik lagi bareng aku Reja. Setelah sekian lama, hari ini kita akan bahas tentang topik yang relate banget sama sebagian dari kita, yaitu WFH dan WFO. Pastinya aku nggak sendiri, di sini aku temani sama siapa aja ya. Langsung lanjut aja deh. Oleh Elang, mahasiswa desain semester akhir karena masih magang di sini dan nantinya masih ada proses terakhir yaitu skripsi kayak gitu. Wah, udah tapi skripsinya. Belum lah Mas, jadi Udah atau yang masih proses? magang dulu. Masih belum ini, magang. jadi magang dulu ya. Paling ya masih ngintip dulu ya apa skripsianya kakak tingkatnya kayak gimana, teman-teman atau yang lainnya. Ya, pokoknya fokus di magang dulu lah kayak gitu. Berarti ini kamu magangnya lagi WFH, WFO, kan ini lagi pandemik nih. Lagi WFH, dari mulai internship sampai sekarang tuh nggak tahu nih rasanya WFH tuh kayak gimana gitu. Tapi kadang nih, saat kita melakukan WFH, kita tuh kadang pernah nggak sih dapat stigma kayak yang negatif gitu. Soalnya dari temanku sendiri nih ya, itu dia sampai pernah kayak tetangganya itu bilang, wah ini anak kerja apa sih, kok nggak pernah keluar dari rumah tapi pendapatannya tetap ada gitu kan. Nah itu pasti apa ya, pernah nggak sih kamu juga ngerasain kayak gitu itu? Iya. Sebenarnya nggak harus dalam konteks kerja ya, karena dari awal ini pandemi udah 2 tahun jalan. Sebelum itu juga aku ada kelas online juga kan. Itu sebenarnya mirip-mirip juga, pakai media yang sama, pakai Zoom, pakai yang lain sebagainya. Itu juga ada stigma-stigma dari orang-orang itu bilang, ini ngapain, ini kerja, ini ngampus, tapi kok di rumah doang, ini ngapain, gitu kan. Kayak kerja ya udah yang bisa dilihat secara langsung, dilihat secara fisik kayak gitu. Nah masalahnya memang kita ya itu dari rumah, gimana caranya lagi gitu ya. Iya, karena emang tetangga zaman sekarang mungkin belum teredukasi bahwa ada beberapa pekerjaan yang emang dia tuh basicnya bisa dikerjakan secara online ya kan. Tergantung. Yaitu dengan melalui WFH ini tadi kan. Iya. Dari kamu sendiri kalau misalnya WFH gini pasti sering kan ya kayak pakai platform-platform penunjang yang kayak kita sekarang ini, Zoom ya kan. Iya. Tapi dengar kita juga bisa pakai yang lain juga kan. Kayak Telegram pun sekarang katanya udah bisa video call. Iya, bisa. Oke, BTW nih Mas ya, sebenarnya nggak hanya aplikasi-aplikasi yang kayak umum kita pakai Zoom, Google Meet, atau mungkin ya yang terbaru gini ada Telegram juga kan ya, bikin video group, cuma katanya nggak bisa buat share screen nggak sih? Atau mungkin kayak background kayak kita gini juga mungkin bakalan terbatas gitu. Tapi dia bisa multiple share screen kan? Dia bisa multiple share, cuman dia nggak bisa ganti background. Oh gitu, ya. Itu yang paling benar berarti ya. Tapi aku, yang menariknya itu lagi, itu yang aku dengar sih, cuman aku belum pernah coba. Yang tadi juga itu yang aku ingat. Iya. Tapi di sini ada lagi yang menariknya Mas. Selain dari yang common aplikasi yang biasa kita pakai juga, ternyata ada juga aplikasi itu selain kita rapat kayak gini, ketemu sama orang melalui virtual Zoom atau lain sebagainya, kita juga kayak main game. Ibaratnya kayak Among Us gitu ya. Kita bisa jalan kemari gitu ya. Kayak ada analognya. Jadi ada setup desain ruangannya seperti apa, kita mau kumpul di mana, terus orangnya pada ngumpul di sini kayak gitu. Jadi kayak kalau pernah main The Sims ya kayak gitu, atau Among Us juga kayak gitu. Desain-desainnya mirip gitu sih. Gitu. Namanya itu ada Kumus kayak kantor tapi di dalam game gitu ya. Tapi cuma ini ya Mas ya. Untuk menyangkal stigma negatif dari WFH ini ya, kira-kira menurut kamu nih ya, dan menurut aku juga nih kira-kira ya, pasti banyak juga kan, maksudnya nggak sedikit kan, maksudnya kenyamanan dari WFH sendiri itu nggak sedikit gitu loh. Ya, memang nggak menutup kemungkinan sih.
Kayak misalkan, ya nggak semuanya pekerjaan itu sama kayak kita. Lingkupnya kita memang bisa di industri kreatif. Kita bisa bekerja untuk WFH, bisa untuk pakai virtual Zoom dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya yang benar-benar harus terjun ke lapangan juga itu yang sih yang memang masih dilema sih, masih atau mungkin para teknik-teknik yang lainnya, anak-anak teknik, anak-anak yang bisa buat aplikasi, yang bisa membantu untuk gimana caranya mereka biar bisa orang-orang semua itu bisa jadi adaptasi gitu loh di lingkungan yang baru ini. Jadi ada beberapa survei nih, beberapa hasil survei, aku bacakan aja ya, mungkin dari keefektifan dari WFH dan WFO ini. Jadi mungkin bisa aku terangin aja ya. Jadi ada beberapa nih, kayak 59% mengatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak rapat sejak beralih ke WFH. Dari Elang sendiri, menurut kamu benar nggak sih? Lebih banyak rapat ketika WFH? Lebih banyak nggak rapat ketika WFH. Pengalaman untuk WFH sendiri itu sebenarnya agak terbatas ya. Mungkin nanti kita bisa sharing aja. Kalau ngitung dari jumlah rapatnya sih kayaknya ya masih normal-normal aja kayak gitu. Maksudnya gini, dengan WFH gini tuh kita udah mudah untuk koordinasi kayak gitu. Kita bisa enak buat, maksudnya kalau misalnya butuh hubungi siapa, udah ada di depan kita, maksudnya tinggal ngomong lewat telepon atau yang lainnya. Karena kita sudah harus untuk aktif untuk bisa memperlancar komunikasi lewat alat-alat ini, lewat teknologi ini kayak gitu. Mungkin karena kita agak susah berdiskusi juga karena kita WFH, jadinya banyak juga ya, mesti dikatakan lebih banyak rapat sejak beralih ke WFH itu karena mungkin diskusinya kurang. Soalnya biasanya kalau kita WFO kan kita lebih sering diskusi. Kalau ada apa-apa diskusi, kalau ada apa-apa mesti diskusi langsung kan. Kalau misalnya WFH kan nggak bisa, kan harus mungkin di chat dulu dan kadang kita juga nggak bales chatnya, nggak baca chatnya, akhirnya kita numpuk-numpuk, akhirnya kita melakukan rapat terus. Iya, jadi kalau dari aku sih Mas ya, melihat konteks kita bahas perihal rapat di waktu WFH kayak gini, terbilang cukup banyak sih ya. Bahkan kalau dari kita sendiri kan 3 kali tuh dalam sehari juga kan ya. Tapi memang diharuskan gitu, apalagi kita nggak bisa ketemu secara langsung gitu. Koordinasi juga harus melalui handphone, melalui video call dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi kayak masalah komunikasi kan ya yang sekarang ini harus benar-benar terpecahkan gitu. Makanya wajar sih menurutku. Nggak ketemu langsung ya, karena kita emang nggak ketemu langsung, jadi harus sering-sering ada komunikasi dengan cara ya rapat gimana lagi. Betul. Padahal waktu kita ketemu aja kadang kita masih ada miskomnya kan ya, apalagi kalau misalkan melalui perantara ada medianya. Jadi menurutku sih memang wajar sih kalau misalkan harus ada extra time untuk membahas, untuk koordinasi, untuk rapat gitu. Jadi terkesan lebih banyak sih. Mau ngomong tentang WFH nih, Lang. Sekarang kan banyak ya pekerjaan yang udah mulai beralih dari WFO ke WFH, ya kan? Kira-kira nggak cuma desain juga kan? Kira-kira apa aja sih selain desain, skupnya? Selain desain yang bisa dilakukan secara bisa buat WFH gitu loh. Iya. Kayaknya memang sebenarnya lingkup untuk untuk WFH ini bisa juga kayak perpediaan nggak sih? Ya mungkin selain desain nih ya, mungkin ada kayak content writer, video editor. Bisa, pastinya ya. Kalau dari aku sih mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kreatif ya kan. Itu pasti bisa dilakukan secara WFH. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang mengharuskan kita datang ke kantor, nah itu yang menurutku agak susah juga. Tapi meskipun tadi dibilang adalah kreatif, ada juga sih Mas yang lainnya. Misalnya kayak konsultan untuk psikolog misalnya, itu juga ada yang bisa kan ya. Jadi banyak sih ya sebenarnya sekarang gitu. Intinya sekarang sudah ada Halodoc dan kawan-kawannya ya kan. Iya betul. Kalau dari Mas Reza, menurut Mas Reza nih ya, udah berjalan 2 tahun kita pandemi kayak gini. Kira-kira ke depan ini orang-orang udah mulai, kan sekarang udah banyak pekerjaan yang WFH gitu kan ya.
di luar nanti kalau misalkan corona udah selesai, kira-kira prediksi Mas Reza bakalan tetap banyak orang yang milih WFH atau enggak ya? Berarti ini tentang potensi kerja WFH ke depan Iya. ya. Ya kan? Ya. Kalau dari aku sih, menurut aku ini akan terus dilakukan sih, karena emang melihat situasi juga seperti ini kan, pandemi, potensi pekerjaan di bidang itu akan terus ada gitu loh, dan mungkin akan menjadi kebiasaan juga di masyarakat, ya kan? Kayak perusahaan-perusahaan besar sendiri pun sudah memperbolehkan pegawainya untuk full melakukan WFH kan, dengan gaji yang full juga, dan itu sangat wow juga sih, ya kan? Sebenarnya ada juga cara supaya kamu tuh nyaman saat melakukan WFH gitu loh. Nah itu kayak tipsnya tuh ya apa? Tips-tipsnya ya kurang lebih ya, misal kamu bisa tata meja kamu supaya rapi. Dengan meja kamu rapi, kamu akan lebih fokus untuk bekerja. Soalnya saat kita melakukan WFH ya dengan tanpa distraksi nih, ya itu juga salah satunya tuh, ya kan? Kalau bisa kamu juga nggak cari tempat yang distraksinya banyak. Jadi mungkin di kamar kamu, dengan kamu ngunci pintu, udah selesai, ya kan? Style musik, ya kan, juga bisa. Style musik yang bisa meningkatkan mood gairah kerja kamu juga bisa. Dan pastinya juga internet, ya kan? Internet. Nah itu sih memang. Internet juga jangan sampai lelet, Pak. Ya, internet juga Males banget sih memang. Kalau misal kan, apalagi kalau misalkan rapat, waktu presentasi, internet lost connection, itu ngeselin sih. Iya, apalagi dengan survei tadi kan, kita kalau misalnya WFH, kita kebanyakan pasti melakukan rapat, dan rapatnya kan otomatis pasti lewat Zoom, lewat Telegram itu tadi, lewat Gmeet, kan otomatis internetan juga harus lancar, ya kan. Karena kamu fokus juga kan, fokus dengan pekerjaan, kamu juga nggak boleh melupakan istirahat juga, ya kan? Soalnya biasanya kita kan kalau misalnya udah fokus kerja, kita lupa akan istirahat, ya kan? Dan akhirnya ya kita sakit. Apalagi di rumah pula gitu loh. Maksudnya yang aktivitasnya itu ya udah se-fleksibel mungkin itu gitu. Jadi ya udah kayak misalnya ya kita bisa aja bekerja di tempat istirahat kita misalnya kayak gitu sambil santai-santai, kadang ternyata lupa waktu karena kalau misalkan kita mungkin di WFO kan kita selalu udah jam segini kita waktunya buat pulang. Lah kalau misalkan WFH ya kita udah pulang ini ya gitu, kita memang kerja sambil udah di rumah kayak gitu sih. Kalau misalnya lihat kondisi yang sekarang ini sangat dianjurkan sekali gitu untuk WFH untuk meminimalisir penyebaran itu tadi ya. Tapi kamu selama di rumah tetap melakukan protokol kesehatan kan? Kalau di kos ini iya sih, ya meskipun nggak selalu harus kayak misalnya di luar, karena ya gimana, yang kayak tadi aku bilang, di kos sepi amat, cuy, ya ampun. Iya. Lumayan sepi sih. Iya. Tapi tetap ya untuk semuanya, untuk semuanya tetap sih ya. Prokes harus ya selalu dijaga, apalagi kalau misalkan ketemu sama orang, apalagi kalau misalkan mau keluar kayak gitu. Ya, akhirnya kita udah ngomongin banyak banget ya, Lang. Mungkin kita pendinginan kali ya, main games gitu kali. Apa tuh? Oke, kirain stretching mau apa gitu. Oke. Ini aku punya games nih, namanya This or That ya. Jadi ini kamu harus jawabnya harus cepat. Oke. Boleh pakai mikir, ya kan? Oke. Oke, aku mulai ya. Oke, yuk. Tim main dibagi atau enggak? Enggak. Ih, jorok. Kayak yang tanya juga. Ini mandi. Ya, oke. Zoom pakai HP atau laptop? Pakai HP. Berarti nggak pernah nyalain kamera ya kamu? Ya, ini sekarang pakai laptop. Cuma enak HP sih, efisien. Iya, lebih efisien. Oke. Video call atau voice call? Video call. Handphone atau laptop? Handphone. Zoom atau Google Meet? Zoom deh. Sekarang pakai Zoom soalnya. Oke. Delivery food atau homemade? Homemade. Aku cowok-cowok gini tapi suka masak. Oh, Mas suka masak. Iya. Biasanya masak apa? Masak soto, masak rendang gitu. Tapi ada mereknya. Cuma instan doang ya, anak kos. Kerja di tempat tidur atau kerja di meja? Kerja di meja. Kerja di meja? Kamu duduk di meja gitu? Ya enggak dong. Di ya pokoknya begitulah ya. Ya, oke. Kalau di tempat tidur ngantuk akhirnya. Oke. Tepuk tangan untuk kita berdua. Oh, udah nih ya? Iya.
Oke, terima kasih Elang. Ya, Terima kasih sama-sama. aku yang sudah berpodcast hari ini. Hopefully podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan teman-teman yang penasaran akan Iya, suka dukanya WFH, ya kan. Tadi juga kita udah share tips-tips juga ya, Lang ya. betul. Ya seenggaknya kalau selain dari edukasi ya mungkin bisa menghibur, bisa Iya, dapetin bisa. sudut pandang lain seputar WFH, seputar WFO gitu sih ya. Ya, itu aja sih dari aku dan Elang. Selebihnya kita mohon maaf dan see you. Bye-bye. Wah, akhirnya selesai juga podcast kali ini. Relate banget gak sih sama kalian? Karena emang kondisi saat ini yang mengharuskan untuk WFH, kita tetap bisa produktif nih, seperti tips-tips yang udah kita bahas tadi. Meskipun kadang stigma orang lain tentang WFH itu lebih santai karena bisa rebahan atau nyemil, nyatanya kita juga tetap bisa memaksimalkan performa kerja untuk hasil yang terbaik dan mengutamakan client satisfaction. Kalian gimana nih, Elevate Squad? Lebih suka WFH atau WFO? Komen di bawah ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!